إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala fi kitabih Al-Usul min ilmi al-usul wal mukhassisu بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita membahas lanjutan dari Al-Khas. Sebelumnya kita telah mempelajari khas atau khusus secara bahasa dan juga secara istilah. Dan perlu dibedakan antara Al-Khas dengan At-Takhsis atau Al-Khusus dengan At-Takhsis. Dan kita membahas takhsis di sini dimulai dari pembahasan macam-macamnya. Ketika itu adalah masdar at-takhsis, maka ada isim fa'ilnya, yaitu mukhassis. Apa arti mukhassis? Yaitu hal yang mengkhususkan sesuatu yang tadinya umum. Hal yang mengkhususkan sesuatu yang tadinya umum. Qala al-muallif rahimahullah, wal mukhassisu bi kasri as-sad fa'ilu at-takhsis. Mukhassis dengan sad di kasrahkan, mukhassis bukan mukhassas, maka itulah fa'il dari takhsis. Siapa itu mukhassis? Wa huwa asy-syari'. Asy-syari' yaitu yang memberi syariat, Allah dan Rasulnya. Dan bisa juga al-mukhassis dimutlakkan pada dalil, bukan pada syariah. Karena dalil adalah lisanus syariah. Dalil adalah lisanus syariah. Wa yutlaqu 'ala ad-dalili alladhi hasala bihi at-takhsis. Dan dimutlakkan pula makna dari mukhassis, yaitu ad-dalil, karena dalil mukhassis. Yang mana dengan dalil itu terhasilkan pengkhususan. Gimana Hendri, antum agak paham enggak? Agak paham ya. Jelas ya insyaallah ya. Dika paham ya? Insyaallah. Bikin paham? Nah. Qari paham? Oke, faedah dari kalimat beliau ini rahimahullah berarti pemutlakan makna takhsis atau makna mukhassis bisa dua. Imma maksudnya adalah syari', imma maksudnya adalah dalil. Kenapa syari' mukhassis? Karena syari' yang membuat hukum, Allah Ta'ala yang membuat hukum, dan Rasulullah SAW diwahyukan kepadanya untuk hukum. Kenapa bisa dimutlakkan untuk dalil? Karena tiada hukum tanpa dalil, maka dalil itu untuk perluasan makna bisa disebut pengkhusus. Makanya disebut kadang-kadang, tapi ada dalil yang khusus, tapi ada dalil yang mengkhususkan, nah itu sahih juga. Ada dalil yang mengkhususkan, ya. Ada dalil yang mengecualikan, sahih. Ya begitu. Ya. Kemudian istamir. Wa dalilu takhsis. Wa qala al-muallif rahimahullah, wa dalilu takhsisi naw'an, muttasilun wa munfasilun. Fal muttasilu ma la yastaqillu bi nafsihi, wal munfasilu ma yastaqillu bi nafsihi. Ahsan. Qala al-muallif rahimahullah, wa dalilu takhsisi naw'an. Dalil pengkhususan.
Sekarang kita mulai bicaranya di konteks dalil, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalil pengkhususan ada dua model. Model pertama muttasil, model kedua munfasil. Sebagaimana dalam tajwid ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ya enggak? Kenapa disebut muttasil? Kenapa disebut munfasil? Muttasil dari kata ittasala yattasilu ittisalan. Dan ittisal dari kata wasala. Artinya terus nyambung. Wesel. Ya, wisal. Wusul. Muttasil. Berarti dalil tersebut antara yang am dan yang khas itu nyambung. Nanti akan faham nanti. Ada juga munfasil, yaitu dari kata infasala yanfasilu infisalan munfasilun. Dan akar katanya dari kata fasal. Fasal lawan dari kata wasal. Kalau wasal itu nyambung, nempel. Kalau misalnya fasal itu terpisah. Makanya disebut fasal. Faslul tsani, faslul tsalits gitu kan. Kelas kalau bahasa kita untuk ruangan tuh, kelas. Ada pisahan enggak? Ada pisahan sekat. Kalau ternyata kelas itu enggak ada sekatnya, semua murid gak, itu bukan fasal namanya. Itu reuni ya namanya. Ya. Gitu. Maka dalil takhsis al-muttasil dan dalil takhsis al-munfasil. Atau bisa disebut lebih ringkasnya al-mukhassis al-muttasil dan al-mukhassis al-munfasil. Karena dalil takhsis itu ya mukhassis. Didefinisikan oleh beliau di sini, al-muttasil adalah ma la yastaqillu bi nafsihi. Dalil atau mukhassis muttasil adalah yang tidak independen sendiri, tidak independen dengan sendirinya. Tidak independen dengan sendirinya. Melainkan dia membutuhkan dia satu kalimat bahkan dengan apa yang umum tadi. Ya. Contoh apa? Mukhassis muttasil. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu sebenarnya semuanya ini satu kalimat. Kenapa disebut muttasil padahal dia beda ayat? Ya. Innal insana lafi khusr, ada ayat kan? Ya. Aduh, anu enggak bawa duit buat makan gitu. Antum ada duit kan? Enggak bawa. Anda harus kayak ini dulu. Ada yang bawa khamsin ya. Khamsin. Tolong kasih ke dia dulu. Nanti Anda ganti insyaallah. Atau antum mau ke kamar Anda ngambil duit Anda? Tapi ini 5 orang ya. Secukupnya aja pokoknya. Secukupnya aja. Kita makan bareng-bareng aja ya. Biar irit. Ya antum keluar sana. Ukhruj. Ya. Saya mana tadi? Al-mukhassis al-muttasil. Kamu bukan antum keluar mau? Ya udah. Illal ladzina. Taib. Illal ladzina amanu. Tadi lihat wal 'asr. Kita enggak ngomong wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Al-insan di sini 'am atau khas? Al-insan 'am, umum. Tapi kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dengan adanya istitsna illa, maka di sini ada takhsis. Maka disebutlah di sini al-mukhassis al-muttasil karena ayat illal ladzina amanu hingga akhir ayat itu tidak mungkin bisa jadi jumlah mufidah secara independen. Ya enggak? Paham? Antum ngetok rumah saudara. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya akhi, illa alladziina aamanu wa amilus shalihat. Enggak mungkin. Harus ada kalimat sebelumnya. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Begitu, ya. Contoh lain, antum datang ke toko Rafi'i jual madu antum. Ana datang. Ana aja sekarang ana aja korbannya lah. Ana datang. Rafi'i. Ya Rafi'i, ya lebih Ustaz. Kecuali madu Yaman. Ya? ما maksud? Ya, kecuali madu Yaman ya Rafi'i. Khalas. ما maksud? Ya. Rafi dengan sengaja bilang maksud loh. Ya. Ya la khalas, kecuali madu Yaman gitu. Antum enggak paham kan mana? Enggak paham. Karena ini bukan jumlah tamah, bukan jumlah mufidah. Naqisah. Harus ada Ustaz sebelumnya kalimat apa yang menjadi kalimat umum. Ya, dan kalimat umumnya harus nyambung gitu loh. Misalnya saya melihat burung kecuali madu Yaman. Ya enggak nyambung. Tapi kalau misalnya ana bilang, Rafi'i, ana mau membeli semua madu jualan antum kecuali madu Yaman. Nah, gitu. Dan ternyata yang dijual Rafi semuanya madu Yaman. Ala kulli hal di situ ada istitsna, ada mukhassisnya, pengkhususan. Dan itu mustaqil, afan. Itu muttasil, enggak bisa independen kalimatnya secara zat, itu aja. Kemudian wal munfasil. Ada juga istitsna atau bukan istitsna, takhsis atau mukhassis munfasil. Itu insyaallah pada waktunya ada nanti munfasil. Baik, fadhil lanjut. وقال المؤلف رحمه الله فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء وهو لغة من الثني وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. أحسنت. طيب di sini فمن المخصص المتصل من di sini من المخصص من di sini من تبعيض من للتبعيض. Sebagian atau bisa bahasa kita di antara mukhassis muttasil adalah gitu, di antara. Awalan al-istitsna, pengecualian, exception. Wa huwa lughatan, secara bahasa dari kata ats-tsani. Ya, ana tidak tahu persis ats-tsaninya artinya apa. Wa huwa itsnain, bukan? Enggak. Hah? Sanyun. Ada maknanya? Melipat-lipat. Lipatan ya. Wa huwa raddu. Raddu ba'dhi syai'i ila ba'dhi. Mengembalikan sebagian sesuatu ke sebagian lainnya. Kasanil, seperti antum melipat tali. Ya, melipat selang gitu. Sanyu selang, ya gitu. Wastilahan khurtum. Istilah istitsna adalah ikhraju ba'di afradil 'ammi bi illa aw ihda akhwatiha. Mengeluarkan sebagian afrad, sebagian apa? Afrad ini enaknya apa? Individu. Ya, individu ya. Tapi individu biasanya itu orang ya. Kadang-kadang ini bukan masalah orang aja, kadang-kadang barang bisa. Ya seperti tadi, Anda ingin membeli semua madu antum am, tapi Anda mengikhrajkan sebagiannya, kecuali madu Yaman. Syai', ya. Tapi afrad ini beda dengan asya. Ya, karena afrad ini berkaitan dengan single-single dan individu-individu gitu loh. Iya, sahih, anggota am, ahsan, anggota am, Masya Allah. Masya Allah, Henry, Masya Allah antum. Coba antum susul ikin biar nggak berisik lagi. Ahsan ta. Ikhraju ba'di afradil 'am. Mengeluarkan sebagian anggota dari anggota yang masuk ke dalam cakupan umum.
dan mengeluarkannya dengan illa atau ihda akhwatiha. Jadi ada illa wa akhwatuha. Tapi illa wa akhwatuha ini tidak memberikan amalan seperti inna wa akhwatuha, tidak. Dia bukan masalah mubtada khobar ya. Jadi illa dan saudara-saudaranya illa yang sepertinya, yang maksudnya untuk istifna. Apa contoh saudara-saudara illa? Ada. Ya, kadang-kadang dengan tambahan ma ada. Siwa. Hasya bisa. Ghaira. Ada kulihal ya, antum cari aja nanti. Akhwat. Saudara nyebut akhwat lah. Akhwatnya illa, enggak, maksudnya bukan akhwat itu ya. Ya. Jadi misalnya siwa, ana uridu jami'a bidha'atika siwa hadhihi misalnya. Saya pengen semua barang dagangan kamu kecuali ini. Begitu. Siwa dan seterusnya. Seperti firman Allah tadi kita sebutkan surat Al-Asr. Gampang insyaallah. Fa kharaja biqaulina, keluar dengan perkataan kita bi illa au ihda akhwatiha, maka keluar darinya apa? At-takhsisu bisyarti wa ghairihi wa ghairuhu atau wa ghairihi. Keluar darinya at-takhsis dengan syarat. Itu ada lagi nanti. Pengkhususan dengan syarat itu beda lagi. Dan selain dari syarat. Jadi ini khusus takhsis bi al-istithna. Baik, kita lanjut ke syurutul istithna. Fadhal. وقال المؤلف رحمه الله شروط الاستثناء Istithna. Fa-nya jangan terlalu شروط الاستثناء يشترط لصحة الاستثناء شروط منها أولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل والمتصل لا يفصل بينهما فاصل. يفصل لا يفصل فاعلnya apa? فاصل يفصل kan ini fi'il majhul Ya. Bukan la yufasilu bainahuma fasil. la yufassilu. Coba kalau diartikan nanti gimana? Coba lanjut dulu. Wal muttasilu hukman. Wal muttasilu hukman ma fasala bainahu wa bainal mustathna minhu fasilun la yumkinu daf'uhu kas-su'al wal 'atas. Baik. Lanjut. Fa in fusila bainahuma fasilun yumkinu daf'uhu aw sukutun lam yasih al-istithna'u mithlu an yaqul abidi ahrar thumma yaskut aw yatakallamu bi kalamin akhar thumma yaqul illa sa'ida fala yasih al-istithna'u wa ya'tiqul jami'. Wa qil yasih al-istithna'u ma sukut أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا يختل خلاه. Atau bisa la yu'dadu syaukuhu wa la yukhtala khalah. لا يؤضد شوكه ولا يختل خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا إذخر فإنه
لقينهم وبيوتهم فقال إلا إذخار وهذا إذخير إلا إذخير وهذا القول أرجح وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. طيب. Kita lanjut di sini ya. Ittisal tadi syarat. Baik. Syurutul istitsna ya. Yushtaratu, bagaimana syarat-syarat istitsna? Yushtaratu li sihhatil istitsna'i syurutun minha. Disyaratkan untuk keabsahan istitsna ada beberapa syarat di antaranya. Ittisaluhu bil mustathna minhu haqiqatan aw hukma. Nyambungnya ya, ittisaluhu istitsna ini illa itu kudu nyambung dengan mustathna minhu. Mustathna minhu itu yang mana? Mustathna minhu yang dikecualikan darinya, berarti dari kalimat awalnya gitu kan? Rafi, ana mau beli semua barang dagangan antum. Terus ana diem, bengong, ngeliatin antum, ngitung jerawat antum berapa. Ini berarti nggak nyambung dong dengan mustathna minhu. Baru setelah ana ngitung ternyata jumlahnya 256 kbps ya. Nah itu. Ana habis itu baru bilang kecuali madu Yaman. Ya. Ini apa? Enggak ghairu muttasil. Ghairu muttasil. Maka syarat istitsna yang sahih adalah ittisalul istitsna'i bil mustathna minhu. Jadi kalimat illa dan konten setelahnya itu nyambung dengan sebelumnya, baik nyambungnya secara haqiqatan atau nyambungnya secara hukum. Fal muttasilu haqiqatan. Muttasil yang secara hakiki adalah yang memang dikenal itu ittisal. Al-mubashiru lil mustathna minhu bihaitsu la. Nah, di sini yang masalah. La, tadi antum baca mana? La yufassalu bainahuma fasil. Tidak terpisah. Al-mubashir itu kan langsung terhadap yang dikecualikan darinya. Yang mana la yufassal, tidak dipisahkan. La yufassal. Kenapa begitu? Kenapa yufassal? Pertama, yufassal artinya merinci, dirinci, tafsil. Kenapa enggak yufsal? Dan kenapa enggak yafsilu? Yang sahih la yafsilu bainahuma fasilun. Ya. Yang tidak dipisah. Ya memang bahasa Indonesia terjemahannya jadi majhul, tapi di sini enggak majhul. Karena kalau misalnya la yufsalu bainahuma fasilun, berarti yang dipisah adalah fasil. Maka bihaitsu la yafsilu bainahuma fasilun. Gitu yang itu jadi lafalnya mustaqim dia. Jadi maknanya mustaqim. Jadi la yafsilu bainal mustathna minhu wal istitsna fasilun. Maka tidak ada fasil yang memisahkan antara keduanya, gitu ya. Jadi langsung seperti surat Al-Asr tadi. Atau dalam kalam kita langsung, Rafi'i, Anda pengen beli semua barang dagangan antum kecuali madu Yaman. Ya, ini endorse loh nih. Direkam. Ya. Endorse. Kalau misalnya nanti ternyata Anda nggak dapet fee-nya, berarti antum nggak tahu diri nih. Taib. Wal muttasilu hukman. Enggak boleh endorse gitu kalau misalnya dalam hal ilmu itu enggak boleh seperti itu, kecuali kalau enggak dimaksudkan. Enggak, tadi ini contoh doang. Enggak ada maksud buat itu. Kalau ada maksud buat endorse dalam ranah ilmu kayak gini enggak boleh. Enggak layak. Mengurangi keberkahan ilmu jadinya. Tapi ini Anda enggak maksud aja. Lagi pula juga enggak tahu antum jualan apaan, orang-orang juga enggak mau tahu kayaknya. Wal muttasilu hukman.
muttasil secara hukum, dia tidak secara hakikah mubashir, tetapi difahami dengannya adanya mubasyarah, atau difahami dengannya ada maksud mubasyarah sebenarnya. Hanya dia gambarnya tidak mubasyarah disebabkan ada fasil yang tidak dimaksudkan untuk menjadi fasil. Contoh, ma fasala bainahu wa bainal mustathna minhu fasilun la yumkinu daf'uhu. Daf'u atau daf'u? Daf'u bisa. Daf'ahu. Daf'uhu kas-su'al wal 'atas. Muttasil hukman yaitu ma fasala bainahu wa bainal mustathna minhu fasilun. Fa'ilnya fasilun. Yang mana ada fasil yang memisahkan antara istitsna dengan mustathna minhu. Oke, sampai situ dulu. Tapi kalau cuma sampai situ doang, berarti ini bukan muttasil hukman, ini munfasil mutlak gitu loh. Makanya ditambahkan oleh Syekh rahimahullah la yumkinu daf'uhu, yang enggak mungkin menolaknya, menolak fasil tersebut, daf'uhu daf'ul fasil. Enggak mungkin. Kas soal. Soal itu ya, apa? Batuk. Batuk. Ya. Terus dicontohkan nama Syekh di sini. Coba perhatikan contohnya. Ada seorang pria bilang, "Indi lahu 'ashra," atau dibahasakan ana aja. Ya Rafi, ana mau beli seluruh barang dengan antum. Kemudian tiba-tiba ana batuk sekitar 1/4 jam. Dicontohkan beliau ini. Lakin akhadahu su'alu muddata rubu' sa'ah. Rubu' sa'ah. 1/4 jam batuk. Iya, kadang ada orang kayak gitu, qadarullah. Ada pedagang di Tanah Abang, ada panitia ngelihat anak dia batuk-batuk. Ikhwan kita pengajian, panitia kajian, batuk karena lucu gitu. Batuk lamanya Masya Allah, sampai anak harus nunggu dulu. Dia fokus konsentrasi istiqomah di batuknya. Wah, karena ketawa saking ngakak jadi batuk. Lama itu. Ada orang seperti itu. Misalnya anak kayak gitu batuk 1/4 jam. Ini sampai Rofi sampai main game itu, sampai namanya selesai. Posting dulu. Lama nunggu ada batuk selesai, kapan ini istitnanya gitu. Kapan istitnanya gitu. Maka kata Syekh setelah itu 1/4 jam batuk, baru Nabi bilang illa madu Yaman, kecuali madu Yaman. Maka kata beliau rahimahullah, yasih. Sahih. Sah. Li'annahu muttasil hukman, karena dia termasuk muttasil secara hukum. Ibrahnya di mana? La yumkinu daf'uhu. La yumkinu daf'uhu. Karena 1/4 jam itu anak udah tersisa itu dengan batuk anak. Kecuali kalau batuk selesai, alhamdulillah selesai. Anak WhatsAppan dulu, ya. Terus batuk lagi habis itu. Baru anak ngomong ke antum, kecuali madu Yaman. Maka ini enggak masuk ke muttasil hukman. Kenapa? Ada di situ bagian atau momentum yang antum harusnya bisa memberikan istitsna. Atau al-atas. Ya. Al-atas. Gitu. Apa atas? Bersin. Makanya al-atas itu dari kata al-atas. Hikayatnya bahwasanya penyebab al-atas disebut al-atas bukan atos. Atos ini atos bahasa Sunda apa atos? Abot. Hah? Atos. Selesai. Ini kalau Jawa bukan atos, bukan itu deh. Selesai. Atos dahar gitu ya. Atos. Tapi kalau Jawa atos beda loh. Jawa itu atos apa ya? Abot apa? Atos apa lupa. Ala kulli hal. Tapi bukan dari bahasa itu. Atos al-atos dari bersin, karena dulu bayi lahir langsung bisa bersin itu ceritanya begitu, makanya disebut al-atas. Jadi al-atas nama marga ya. Nah di sini al-atas yaitu bersin. Atau kalau misalnya dia di sini dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam contoh ya, sampai ughmiya alaih, semacam hampir pingsan gitu.
Iya. Ya, contoh ya, Rafi, Anda mau beli seluruh barang dagangan antum, pesannya kayak gini. Madu Yaman 1 tetes 50.000. Pingsan. Ya. Ya, Rafi akhirnya kemudian menunggu Anda pingsan. Badan Anda digoncang-goncang, ya. Dikasih nafas buatan kemudian. Ya, ditetesin madu Yaman, sadar akhirnya karena semakin banyak tetesan semakin banyak tarifnya gitu. Rafi kecuali madu Yaman, maka di sini ya sah sebagai muttasil hukman ya, karena nggak mungkin la yumkinu daf'uhu. Atau pas lagi ngomong kayak gitu sebelum istitsna tiba-tiba ada telepon, la yumkin daf'uhu, atau anaknya jatuh misalnya, la yumkinu daf'uhu. Nah, fa in fasala bainahuma fasilun yumkinu daf'uhu. Kalau misalnya terhalang dengan fasil jeda yang mungkin untuk menolak jeda tersebut, melanjutkan kalimat, atau sukut, atau dijedakan dengan sukut, diam, maka lam yasihhal istithna'u, maka tidak sah istithna'nya. Gimana? Misal an yaqul, coba dia bilang abidi ahrar, budak-budakku ya. Jadi abid ini para budak, budak-budakku merdeka. Ini kan umum, mencakup seluruh budak dia, kecuali kalau dia cuma punya budak satu, ini kalimat yang salah berarti. Tapi ini abidi ahrar, berarti banyak budaknya. Thumma yaskut, meneng. Au yatakallam bikalamin akhar, atau mungkin dia nggak diam, cuman dia ngomong dengan jumlah i'tiradiyah, kalimat lain. Budak-budakku merdeka. Merdeka itu bahasa Inggrisnya independent gitu. Ya. Ini apa? Ini kalimat yang sebenarnya bukan unsur, bukan kalimat yang sama dengan kalimat yang mustatsna minhu. Baru kemudian dibilang illa sa'idan, kecuali si Sa'id. Fala yasihul istithna'u wa ya'tiqul jami', maka pengecualian tersebut tidak sah dan secara hukum bebaslah semua dari budak tersebut. Ya. Ini udah dibaca ya. Waqil, ada yang mengatakan yasihul istithna'u ma'as sukuti awil fasili idza kana al-kalamu wahidan. Ada juga yang berkata, dan ini juga sahih, sah istitsna bersamaan dengan sukut atau adanya fasil kalau misalnya kalam tersebut masih dalam satu tema, satu kalimat gitu loh. Karena hadis Nabi SAW dari yang Fathu Makkah, inna hadzal balada harramahu Allahu yauma khalqis samawati wal ard. Di negeri ini Makkah itu Allah Ta'ala haramkan di hari diciptakannya langit dan bumi. La yu'dadu syaukuhu wa la yukhtala khalah. Jangan diganggu rumput-rumputnya, apapun yang ada di situ jangan diapa-apain. Faqala Abbas, ya Rasulullah illa al-idkhir, ya Rasulullah kecuali idkhir. Nah idkhirnya ada Enggak tahu apa idkhir. Ada yang tahu idkhir mana? Idkhir. Coba cari di kamus idkhir. Al-idkhir. Idkhir. Hamzah, za, kha, ra. Apa tepatnya idkhir itu? idkhir. Enggak ada ya? La yujad. Nama daerah kali Ustaz? Enggak. Iya, dia semacam tanaman. Enggak. Idkhir. Dia kalau zakhr itu dari kata zakhr itu simpanan, tapi di sini kan dia bukan suatu makna, dia suatu nama. Coba cari di ensiklopedia
hadis. Ya. Izhir tahu gitu. Hah? Tanaman kecil. Iya. Rumput, jahe, serai. Oh, tanaman-tanaman apa ya? Apa namanya tanaman apa kayak gitu tuh? Mazahir ya. Tanaman Mazahir tuh. rumput-rumputan seperti serai, jahe. Iya. Itu rumput-rumputan yang dimanfaatkan ya. Maka kemudian di sini ada fasil. Kan difasalkan oleh Abbas. Ya Rasulullah ilal idkhir fa innahu liqaynihim wa buyutihim. Ini untuk masak-masakan mereka, untuk makanan mereka, untuk rumah-rumah mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa al-idkhir. Wa hadzal qaul arjah. Lidalalati hadzal hadits alaihi. Perkataan ini lebih rajih. Ya. Sesuai dengan dalalah dalam hadis ini. Itu kalau dalam satu tema ya. Tapi ini fasil yang sebenarnya kalau mau diteliti lagi, ini fasil yang la yumkinu daf'uhu. Karena apa? Karena itu tiba-tiba Abbas mengatakan seperti itu. Ya enggak? Paham enggak? Gitu. Ya mau gimana lagi? Akhirnya kan setelah itu kan Nabi SAW melanjutkan kalimatnya. Memang kalau kulihal ini juga sahih insyaallah. Kalau kalimat tersebut masih satu dan fasilnya itu bukan fasil yang membuat keterputusan konteks, maka insya Allah nggak masalah. Ya, walaupun dia diam sejenak, 3 detik, 4 detik, maka nggak masalah. Tapi kalau dia diamnya sampai 30 detik, ini kayaknya nggak ini deh. Rafi, Anda mau beli semua barang dagangan antum. Rafi nunggu. Nunggu sambil ngecek sinyal ya ada cari kerjaan gitu. Udah start. Ntar tunggu 20 detik lagi. Fasil seperti itu jelas membuat apa? Konteks itu buyar khalas. Maka la yasih al-istitsna ketika seperti fasilnya seperti itu, ya. Baik. Coba Anda lihat buku Anda sebentar. Buku Anda udah Anda cari di mana nggak tahu. Ini cetakan apa ini kok kayak gini nggak bagus? Oh ini KW, ini KW ini. Cetakan Mesir sama kayak Mas Ikin. Enggak, ini cetakan Saudi aslinya. Ini cetakan Saudi tapi ini di KW ini nih bahaya. Iya. Wah parah. Siapa yang jual nih? Di lagi namanya. Nanti dipotong. Enggak apa-apa nih pelanggannya. Lah mana kok bisa seperti ini? Misal Anda mana tadi untuk mana? Sini ya. La yakuna mustasnah minhu nisfun. Baik. Ini yang kedua dilanjutin nanti aja insyaallah. Besok insyaallah. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Allah ikut mustathna aqal min nisfain nisf. Orang juga lupa mau ngomong apa. Contoh. Misalnya 30 menit. saya Ustaz mau beli madunya selain madu Yaman. Terus? Saya Ustaz lupa gitu nama yang mau dikecualikan itu. Saya mau beli madunya Rofi, terus yang mau dikecualikan Ustaz lupa. Kalau misalnya sukutnya dia sukut atau? Iya sukut saya. Sukut sambil niat-niat masih dalam satu konteks nggak masalah. Tetapi ketika itu udah membuat orang tuh merasa ini udah beda konteks kita bicaranya. Seperti lama ya tadi 30 detik atau apa, dan Rafi itu kemana-mana, terus Ana juga kemana-mana. Tapi kalau dalam satu konteks nggak masalah insya Allah. Satu kalimat itu nggak masalah. Ya, jadi sukut ini yang sahih nggak masalah. Ya, karena kadang-kadang sukut itu menunjukkan orang itu apa? Lagi mikir dia untuk menyebut apa yang dikecualikan gitu loh. Dan itu terjadi di pasar-pasar, nggak bisa kita nggak bisa menolak itu. Coba misalnya nih, pas di pasar-pasar lah, pokoknya di warung-warung, Bu, beli beras ya, berapa Bun gitu.
Semuanya tapi jangan deh seliter doang. Ngomong aja lo. Dari tadi apa gitu kan. Ya seperti ini sah dia, akadnya sah dan karena jelas dia dan fasilnya ini fasil yang memang dimaklumi walaupun hasilnya nggak dimaklumi tapi fasilnya dimaklumi. Begitu kalau kita ngeliat ke uruf orang, ibrahnya itu bukan di fasil sebenarnya. Ibrahnya orang tuh paham apa enggak itu sebagai pengecualian gitu loh. Iya. Tapi biasanya kan kalau sampai bahkan kalau sampai batuk-batuk 1/4 jam itu aja itu sah sebagai istithna. Gitu loh. Apalagi cuma sukut sedikit. Karena Ibrahim bukan disukut. Ibrahnya adalah di pahamnya orang. Dia mengistithna atau tidak gitu. Ya. Ada lagi? Rabi. Ustaz, misalnya tapi ini di luar konteks. Ya paling nyambung-nyambungnya ke Iqtidaa Shiratal Mustaqim. Misalnya kita punya saudara orang kafir gitu. Maksudnya ada dari keluarga kita orang kafir gitu misalnya. Terus di saat hari raya orang kafir Ikutan. Kafir. Apa saudara kita yang kafir itu ikutan gitu. Nah, terus kita karena nggak enak gitu kan, karena nggak enak, jadi ikutan juga hari raya mereka. Itu kan sebenarnya hukumnya haram. Haram. Iya, muqabalah kebaikan mereka. Memang hadis Nabi SAW menunjukkan atau bahkan ayat ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tetapi ihsan yang dimaksud ihsan yang syar'i. Mereka ikut hari raya kita itu bukan ihsan yang syar'i. Paham enggak? Karena hari raya kita adalah hari yang khusus untuk kaum muslimin. Mereka ikutan kita puasa itu ihsan bukan ihsan versi mereka, tapi bukan ihsan syar'i. Ya, ngerti? Maka apa yang mereka lakukan dari kebaikan ya, yang mana kebaikan tersebut khusus untuk Islam, maka itu tidak syar'i. Tapi kalau kebaikan tersebut umum untuk seluruh makhluk seperti hadiah, maka ini ihsan yang syar'i. Nah, kita hanya membalas ihsan syar'i dengan ihsan syar'i. Gitu. Nah, mereka melakukan puasa walaupun ihsan versi mereka dan mereka berniatan baik, namun secara syar'i itu batal. Maksudnya tidak ada kebaikan sama sekali di situ. Tidak diterima amalannya dan Allah tidak membalas apapun dengan itu. Nah, sekarang apakah ketika mereka puasa ya kemudian lagi timbal balik ihsan yang versi mereka itu, kita juga memberikan ihsan kepada mereka dengan hal yang merupakan karakteristik agama mereka? Wallahi tidak. Pertama, tidak wajib untuk membalas puasa mereka dan kebaikan. Karena itu nggak ada, bukan ihsan syar'i itu. Kedua, kita tidak boleh sama sekali secara mutlak untuk mengikuti bagaimana karakteristik agama mereka. Tapi bagaimana dengan hari Id? Mereka berbuat ihsan dengan menyedekahkan hewan kurban, padahal itu nggak sah sebagai kurban. Oke? Boleh nggak itu hewan kurban kita nikmati? Boleh. Itu sah sebagai hadiah atau sedekah mutlak. Tapi di akhirat nggak ada, sia-sia amalan tersebut. Nah, apakah kita wajib untuk memberikan feedback positif untuknya? Kalaupun yang seperti ini karena dia melakukan kebaikan yang mutlak, ya, maka kita boleh memberikan feedback yang baik, sebagaimana hadis atau ayat hal jazaul ihsan il ihsan. Tetapi feedback tersebut tetap terbatas, ya, dan feedback tersebut baiknya semisal seperti memberikan mereka daging atau pakaian atau apa yang baik. Adapun memberikan feedback yang mana feedback tersebut merupakan karakteristik agama mereka, maka haram secara mutlak. Begitu. Iya. Kita ikut perayaan hari raya mereka haram secara mutlak walaupun diniatkan sebagai muqabalah. Yaitu muqabalah itu apa?
memberikan feedback baik kepada mereka. Enggak, feedback baik kepada orang yang berbuat ihsan dari orang kafir itu tidak boleh dengan melanggar wala dan bara Islam. Tapi kalau antum mengatakan jazakallahu khaira boleh. Jazakallahu khair boleh kepada orang-orang kafir boleh. Karena khair di sini mutlak dan maksudnya adalah khair fid dunya faqat. Jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu kebaikan. Mungkin enggak Allah membalas orang kafir kebaikan di dunia? Mungkin, maka boleh. Tapi kalau antum bilang jazakallahu khaira fid dunya wal akhirah enggak, fil akhirah enggak. Karena Allah enggak bakal mengganjari apapun di akhir. Karena amal mereka habaan mansura. Sia-sia. Begitu. Berarti perasaan nggak enaknya harus dibuang ya. Untuk Walaupun itu saudara. Untuk nggak enak karena belum memberikan feedback itu nggak masalah. Tetapi ketika nggak enak itu karena antum nggak mau ikut ritual mereka itu nggak boleh. Beda kan? Nggak enak karena belum memberikan balasan yang baik buat dia, itu nggak masalah, itu bagus. Itu menunjukkan antum pengen tukafi gitu loh, pengen memberikan mukafaah dan muqabalah. Dan hadis Nabi SAW menyuruh seperti itu. Ya, fakafi'u, yaitu berikan dia mukafaah. Minimal antum doakan jazakallahu khairan. Nah, kalau misalnya ketidakenakan antum adalah bahwa saya memberikan feedback positif ini harus ikut perayaan dia, maka ketidakenakan ini wajib untuk dihilangkan. Jadi ketidakenakannya ditafsir. Apa maksudnya? Nah gitu. Taib, cukup insyaallah kita lanjutin makan-makan aja. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.